Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Titi Syarema Rosyid dengan NIM belakang 201 dan juga partner saya dengan nama Atetu Salisa dengan NIM belakang 223. Di sini kami akan mendemokan bagaimana cara menjaga keamanan data digital menggunakan GPG atau GNU Privacy Guard. Yang pertama ada tujuan praktikum. Itu tujuan praktikum ini simpel tapi penting. Pertama, kita ingin kalian itu memahami konsep dasar enkripsi. Enkripsi menggunakan GPG tersebut. Lalu yang kedua adalah kita ingin belajar membuat identitas digital berupa key pair yaitu public key dan juga private key. Public key dan private key ini adalah suatu dua hal yang berbeda ya teman-teman. Nanti akan kita jelaskan di slide-slide berikutnya. Lalu ada enkripsi diri sendiri dan juga partner. Apa gunanya kita membuat public key dan juga private key kalau misalnya kita tidak mengamankan file menggunakan metode enkripsi gitu. Dan yang terakhir kita akan mengatur tingkat kepercayaan atau trust level antar pengguna. Seperti misalnya aku trust levelnya ke Salisa ini dengan trust level yang sangat percaya gitu. Nanti ada kita akan tunjukkan gimana cara mengatur trust level gitu. Supaya beberapa file itu hanya bisa diakses oleh orang-orang yang trust levelnya di atas rata-rata gitu. Nah, yang pertama itu adalah cek sistem GPG-nya. Jadi kita gimana caranya bisa mengetahui GPG version kita apakah sudah terinstall atau belum. Sebelum masuk ke teknis, kita harus pastikan dulu nih bahwa GPG itu sudah terinstall dan sudah siap digunakan. Caranya dengan mengecek versi GPG menggunakan perintah nih GPG version. Ada perintah GPG version, GPG, JNUPG dan segala macam ini adalah termasuknya versi dari GPG-nya. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah GPG sudah terinstall atau belum gitu teman-teman. PUBG-nya seperti ini, zipper segala macamnya nanti akan muncul seperti ini kalau kita mengetik GPG version. Tuh. Selanjutnya, ya sebelum itu aku bakal ngejelasin dulu bagian A ini. Jadi key verification itu ada tema-tema, ada beberapa eh, subjudulnya, generate key pair, fingerprint, export PUBG, dan juga import PUBG partner gitu. Jadi aku bakal jelasin semuanya ya. Ya, selanjutnya adalah ini kita akan membuat key pair. Key pair itu adalah public key dan juga private key yang seperti aku jelasin di awal gitu. Jadi saat kita menggunakan kode GPG generate gen key itu gen key itu adalah generate key. Kita kan sudah menginstal GPG-nya. Sekarang kita akan membuat key pair-nya public key dan juga private key-nya tersebut gitu. Jadi GPG itu memerlukan beberapa identitas kita. Contohnya yang pertama adalah nama asli, terus ada email, terus nanti kita harus input passwordnya gitu. Nah, apa sih perbedaan private key dan juga public key, teman-teman? Jadi private key itu adalah key yang bisa kita akses untuk diri sendiri. Public key adalah key yang bisa kita share ke orang lain untuk membuka kode yang sudah kita masukkan private key tersebut gitu. Nah, public key ini tidak boleh sembarangan kita share ke siapapun ya, teman-teman gitu. Jadi setelah itu nanti kita akan ada opsi seperti change name, email, okay or quit gitu. Jadi kita akan memilih ya oke gitu. Lanjut nanti dia akan membuat public key dan juga private key. Private key-nya tidak akan ditampilkan, tapi public key ditampilkan. Public key itu adalah eh, beberapa huruf di paling belakang itu termasuk ke public key. Start dari 8 seperti ini. Ini adalah public key-nya. Public key yang kita share ke orang lain gitu, teman-teman. Kalau misalnya udah paham, kita akan lanjut ke list key. Jadi list case ini list key ini kita untuk mengetahui berapa banyak key yang kita punya gitu. Contohnya kemarin kebetulan Salisa itu membuat sekitar 5 key karena proses yang diulang-ulang dan terdaftarnya 5 key bisa kita lihat. Bukan berarti salah ya teman-teman, bukan berarti salah, tetapi karena Salisa ini membuat 5 key, akhirnya munculnya di sini ada public key-nya ada 5 key gitu. 5 di saat kita masukkan GPG list key dia akan memunculkan 5 key yang udah kita buat gitu teman-teman. Berarti nanti akan ada banyak sekali public key-nya gitu. Kalau misalnya kita export key kita harus pilih salah satu dari key yang ada di sini gitu teman-teman. Oke, setelah udah paham terkait GPG list keys, kita lanjut ke secret key-nya. Secret key-nya ini adalah untuk eh secret key ini ya em, kita ya sama aja ngelihat key yang kita punya. Bisa kita lihat sama ya isinya ya. Gak ada perbedaan. Jadi dua-duanya itu sama-sama untuk mengecek key yang kita punya. Gitu. Karena di sini mungkin Salesa belum belum import key aku jadi belum muncul. Oke. Selanjutnya ada self encryption.
Di saat kita sudah menginstal GPG, kita sudah mendaftarkan key kita kepada GPG, kita harus self encryption. Kita harus mengenkripsi file kita sendiri dengan menggunakan private key tersebut gitu, teman-teman. Jadi yang pertama kita harus membuat secret file. Jadi ada subjudulnya. Pertama kita buat secret file, yang kedua kita enkripsi, yang ketiga kita dekripsikan lagi. Jadi enkripsi itu adalah proses kita mengamankan suatu data. Dekripsi itu kita proses membuka data yang sudah kita amankan tersebut, teman-teman. Yang pertama, kita secret file kita membuat dulu dengan dengan menggunakan kode echo bla 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 segala macam, lalu kita save di secret strip. Ini adalah harus file txt. Setelah itu kita akan menggunakan kode GPG encrypt recipient. Recipient itu penerima, penerimanya adalah email yang sudah kita cantumkan di awal, yaitu email yang digunakan oleh Salisa gitu. Nanti setelah itu dia akan muncul secret seperti ini. Proses yang aku lakukan pun sama, karena kan ini proses Salisa. Proses yang aku lakukan pun sama, proses yang aku lakukan seperti itu. Jadi echo segala macam aku masukkan teksnya, lalu save ke secret dengan nim belakang aku txt. Lalu diakhiri dengan kode GPG encrypt recipient email aku dan juga selesai gitu. Nah, setelah itu nanti dia akan, kalau misalnya contoh di kode yang di Salisa ini adalah, dia tuh sudah pernah membuat TXT GPG-nya. Access katanya. Jadi, file ini tuh udah ada gitu. Apakah harus di override? Nah, ini contoh, just in case kalau misalnya ternyata kalian, di saat kalian mencoba untuk mengenkripsi suatu file, tetapi ternyata malah disuruh override, itu berarti sudah ada file sebelumnya, teman-teman. Kalian ketik aja ya, nanti itu file yang sebelumnya bakal di override gitu. Lalu setelah itu kita export menjadi GPG. Caranya adalah dengan menggunakan kode GPG Armor Export Email. Langsung kita ada nanti muncul di folder yang kita sudah tentukan di awal. Kalau misalnya di Salisa ini munculnya nanti di users Asus. Nanti bakal muncul sendiri tuh GPG-nya. Nah, GPG itu muncul dengan nama pub strip name kita terus GPG. Oke. Jadi setelah itu kita bakal melihat kalau misalnya GPG itu sudah diupload atau belum gitu. Sudah ke up atau belum. Nah, ini adalah secret key-nya. Secret message-nya yang sudah dienkripsi, namanya segala macam, nama, NIM, password database segala macam, ini adalah oh enggak, ini adalah dekripsi. Jadi kan kita sudah enkripsi diri sendiri, sekarang saatnya kita dekripsiin diri sendiri. Caranya adalah menggunakan GPG decrypt, masukkan file yang tadi, tapi versi GPG ya teman-teman. Setelah itu kita akan mengenkripsi itu tersebut dengan public key kita gitu. Setelah itu segala macam kita akan masuk menggunakan ini kodenya, karena kita adalah owner dari file tersebut, kita hanya memasukkan password. Setahu kan hanya memasukkan password. Nanti akan muncul hasilnya gitu. Ada GPG output, hasilnya adalah GPG output dekripsi secret TXT. Jadi kita dari yang GPG TXT GPG menjadi TXT kembali, karena kita akan melihat foldernya gitu. Akan melihat apa isinya dari yang sebelumnya ini Echo ini. Kita akan melihat hasilnya ini apa gitu. Karena ini sudah kita enkripsikan lalu menjadi TXT, menjadi GPG. GPG itu tidak bisa kita baca ya teman-teman. Karena bentuknya bukan teks, tapi dia bentuknya suatu, ya pokoknya bukan bukan teks dia. Setelah itu kita jadiin teks di GPG. Setelah itu nanti dia akan menjadi TXT kembali gitu teman-teman. Untuk kita baca apa yang sudah kita dekripsikan gitu. Lalu selanjutnya ada enkripsi antar partner. Jadi enkripsi antar partner dan juga dekripsi oleh partner. Jadi kalau misalnya dalam kasusnya aku sama Atiatus ini, kita kan saling partner, di mana aku bakal ngasih public key aku ke dia dan dia bakal ngasih public key dia ke aku gitu. Jadi yang pertama pastinya Salisa harus harus mengimport public key aku. Jadi di sini ada tulisannya ya, dengan kode GPG strip import public key dengan NIM belakang aku dan NIM aku juga dengan format GPG gitu. Lalu ada key-nya sudah muncul. Ini key-nya adalah key public key ya teman-teman, dengan nama dan juga email dan segala macam imported. Itu artinya sudah berhasil terimport, dan ketika kita menggunakan kode yang awal ini yang list key, di saat Salisa sudah mengimport kode aku, nanti akan muncul di situ. Ada kode sebagai mengatasnamakan aku sebagai key tambahan gitu, teman-teman. Setelah itu setelah diimport, nah ini langsung kita lihat contohnya. Ada ya. Ini adalah key baru tambahan dari ini adalah list key-nya punya Salisa, dan bisa kita lihat di antara beberapa kodenya Salisa sudah ada kode aku di bawahnya. Sebelumnya kan tidak ada ya. Jadi sudah ada di sini, artinya sudah berhasil terimport key punya aku gitu. Lalu selanjutnya adalah kita
eh dari pesan dari aku tuh didekripsikan, dienkripsikan oleh didekripsikan oleh Salisa. Pesannya aku tulis adalah, halo MCT Sarim, ini adalah, oh ini pesan yang dibuat, oh enggak, sorry, salah, ralat. Jadi ini adalah pesan yang dibuat Salisa untuk aku. Jadi dia menggunakan kode yang sama, echo segala macam, lalu dia enkripsikan menuju message for partner 2 TXT. Dan ini tuh nanti akan dikirim kepada aku menggunakan, nah seperti ini, GPG output message for partner segala macam, enkripsi recipientnya aku, SMC key segala macam, message for partner. Jadi nanti aku harus membuka file tersebut menggunakan public key yang dikirimkan oleh Salisa gitu. Setelah itu ada segala macam ini, artinya sudah terupload gitu. Nah, ketika pencet Y ini ya, artinya sudah ke export gitu si filenya. Lalu setelah itu tujuannya untuk itu, kita balik lagi ke Salisa. Kan Salisa dia membuat suatu teks untuk dikirimkan ke untuk aku dekripsikan. Sebaliknya sama Salisa juga. Di sini dia menggunakan proses dekripsi. Dekripsi pesan dari aku. Aku membuat pesan dengan nama message for partner txt gpg. Bedanya dengan Salisa adalah Salisa menggunakan message for partner 2 txt. Setelah itu eh proses dekripsi Salisa itu adalah menggunakan public key yang aku punya. Setelah itu setelah sesuai dengan regulasinya seperti misalnya pesannya datang lalu kita menggunakan kode ini di GPG decrypt message for partner text di GPG, nanti kita akan memasukkan public key-nya kita juga, kita sudah mengimport kan, udah berhasil mengimport, akhirnya bakal langsung muncul pesannya. Hati-hati Salisa, halo hati Salisa segala macam, ini adalah pesan rahasia gini gini gini, dan itu adalah pesan yang aku buat untuk Salisa gitu. Jadi caranya sepertinya sangat simpel sekali ya teman-teman untuk nge-enkripsi dan juga dekripsikan pesan. Karena sama caranya. Pesan kita, pesan kita sendiri dan juga pesan kita mendekripsikan pesan orang lain gitu. Sama aja. Nanti setelah itu akan ada kode GPG output received segala macam. Lalu selanjutnya, Oke, jadi bagian D ini tuh melakukan challenge 1. Challenge 1 ini untuk enkripsi file ketiga penerima yaitu dan verifikasi dengan list backpack. Langsung yang pertama ini kita melakukan import. Yang satu kan sudah diimport, yang filenya public key-nya SIDKey itu kan sudah diimport. Jadi di sini kita nambah file dosen public. Bingung. santai, relax, relax. Maaf Sid. Aman, nanti takat aja. Aman kok, aman aman. Apaan sih, maaf maaf dulu, santai aja, santai santai. Iya, Lanjut lanjut lanjut. jadi bagian D ini yang challenge 1 ini enkripsi file ketiga penerima dan verifikasi dengan list back. Dan jadi tadi kan sudah import file partner ya. Jadi sekarang kita import file dosen. Jadi di sini dosennya ini saya pakai public key-nya teman saya yaitu Kevin. Setelah itu kita menulis pesan yang akan dikirim dengan file txt. Dan di sini juga kita melakukan pengecekan yang ls-1 ini, pengecekan apakah file yang ditulis, pesan yang ditulis ini udah masuk ke report 1 nim dan txt ini. Setelah itu untuk enkripsi, jadi di sini kita enkripsikan file tersebut ke penerima, yaitu ke saya sendiri, penerima dan dosen. Jadi di sini tertera emailnya saya, SIDKey sama Kevin. Selanjutnya next. Jadi di bagian D ini yang bagian challenge itu melakukan transfer level partner. Jadi jadi melakukan transfer level partner itu set full. Artinya masing-masing transfer level. Yang
Ini seperti kode di sebelah ini. GPG edit key Salisa ini POV Sidki ya. Ini mengedit key-nya aku langsung di sini kan statusnya masih unknown. Jadi kita terus menjadi ke fully, iya kan? Jadi ini keubah sendiri key-nya. Selanjutnya jadi ini ada sing ini untuk kita memasukkan sandinya yang ubah key-nya tersebut. Langsung ini ada persetujuan iya atau tidak. Langsung di save. Selanjutnya ada bonus challenge. Jadi di sini kita melakukan saya akan mengirim pesan ke manajer admin 1 dan admin 2. Di sini admin satunya itu ada Muhammad Sidki, manajernya Muhammad Sidki, admin satunya Kevin, sama admin 2-nya Nurul Aini. Ini juga ada ini saya mengirim pesan yang berisi username sistem sama passwordnya. Jadi di sini berisi kalau semisal passwordnya ini jangan disebarluaskan, disimpan ke sistem 1.txt. Next. Yang selanjutnya selesai buat pesan itu kita melakukan enkripsi. Kita melakukan enkripsi pada file sistem 1.txt itu ke sistem 1 GPG. Untuk tujuannya kita enkripsi ke saya sendiri, Sidki, manajer, admin 1 dan admin 2. Setelah itu di deskripsi, lakukan deskripsi output sistem GPG. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan praktikum LKM 2 ini memberikan pemahaman yang komprehensif yang mengenai penerapan kriptografi kunci publik menggunakan GPG melalui rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan keeper, langsung verifikasi fingerprint, ekspor serta import public key, hingga proses enkripsi dan deskripsi. Kami dapat melihat secara langsung bagaimana aman data bekerja dalam melindungi dan informasi. Tantangan enkripsi untuk beberapa penatus pengaturan tingkat kepercayaan atau juga memperkuat pemahaman kami mengenai pentingnya validasi identitas dalam komunikasi digital serta secara keseluruhan. Praktikum ini menunjukkan bahwa GPG merupakan alat yang efektif dan andal untuk menjaga keamanan data dalam berbagai
skenario pertukaran informasi. Sekian dari presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.